Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Miftahir Rizka selaku penguji 1 dan Ibu Noviarni selaku penguji 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proposal yang telah saya buat, yaitu pengaruh penerapan model pembelajaran Auditory Intellectually Repetition atau AIR terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis ditinjau dari minat belajar siswa. Matematika sebagai suatu bidang ilmu yang dipelajari oleh peserta didik mulai dari jenjang sekolah dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Matematika mempelajari tentang keteraturan, tentang struktur terorganisasi, konsep-konsep matematika tersusun secara hierarkis, berstruktur, dan sistematika, mulai dari konsep yang paling sederhana sampai pada konsep yang paling kompleks. Siswa dalam proses pembelajaran matematika haruslah berpikir matematis. Dengan berpikir matematis, siswa bisa dengan mudah mengerti matematika, tidak hanya menghafal rumus, tetapi memahami konsep matematika. Nah, berdasarkan Permendikbud nomor 21 tahun 2016 tentang tujuan pembelajaran matematika di sekolah, salah satunya terdapat agar siswa memiliki kemampuan pemahaman konsep. Nah, pemahaman konsep matematika adalah salah satu tujuan yang mendasar dalam proses pembelajaran. Nah, berdasarkan fakta di lapangan, didapat bahwa kemampuan pemahaman konsep siswa masih tergolong rendah. Hal ini didukung dari hasil wawancara peneliti di SMP Negeri 1 Kampa dan hasil keseluruhan uji tes soal di sekolah tersebut. Nah, berdasarkan hasil wawancara dan hasil keseluruhan soal, peneliti menemukan beberapa gejala kurangnya kemampuan pemahaman konsep siswa di SMP Negeri 1 Kampa. Yang pertama, masih ada sebagian siswa yang belum paham dengan persoalan yang ada pada soal. Yang kedua, jika diberikan soal yang berbeda dari contoh, maka banyak siswa yang tidak dapat mengerjakannya. Yang ketiga, sebagian besar siswa kesulitan memilih prosedur atau operasi yang tepat dalam menyelesaikan soal. Dan yang keempat, jika guru menanyakan kembali tentang konsep materi pembelajaran matematika sebelumnya, sebagian siswa tidak dapat menjawab. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan adanya tindakan perbaikan, yaitu dengan cara menerapkan suatu model pembelajaran. Nah, modelnya adalah model pembelajaran Auditory Intellectually Repetition atau AIR. Model pembelajaran AIR ini menekankan pada 3 aspek, yaitu auditory atau mendengar, intellectually atau berpikir, dan repetition atau pengulangan. Model pembelajaran AIR ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih aktif dalam membangun pengetahuannya sendiri, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator. Nah, selain dari kemampuan pemahaman konsep dan model pembelajaran, ada faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar siswa, yaitu minat belajar. Menurut Slameto, minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan yang diminati seseorang dengan disertai rasa senang. Nah, jadi apabila siswa merasa tertantang dan memiliki minat yang besar untuk mempelajari matematika, maka siswa tersebut akan terdorong atau akan menyalurkan minatnya dan berusaha mengabaikan faktor-faktor yang menghalanginya untuk belajar. Nah, berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yaitu pengaruh penerapan model pembelajaran Auditory Intellectually Repetition atau AIR terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis ditinjau dari minat belajar siswa. Nah, rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan kemampuan pemahaman konsep matematis antara siswa yang mengikuti pembelajaran dengan menggunakan model Auditory Intellectually Repetition atau AIR dengan siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional? Kemudian yang kedua, apakah terdapat perbedaan kemampuan pemahaman konsep matematis antara siswa yang memiliki minat belajar tinggi, sedang, dan rendah? Dan yang ketiga, apakah terdapat interaksi antara model pembelajaran Auditory Intellectually Repetition atau AIR dan minat belajar terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis siswa? Nah, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk melihat perbedaan kemampuan pemahaman konsep matematis antara siswa yang mengikuti pembelajaran menggunakan model AIR
dengan siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional. Yang kedua, untuk melihat perbedaan kemampuan pemahaman konsep matematis antara siswa yang memiliki minat belajar tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian yang ketiga, untuk melihat interaksi antara model air dan minat belajar terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Kemudian kita masuk kajian teori. Yang pertama ada kemampuan pemahaman konsep matematis. Kemampuan pemahaman konsep matematis ini merupakan kemampuan seseorang dalam menangkap atau mengetahui materi pelajaran dengan membedakan, mengelompokkan, dan menamakan sesuatu apa yang telah dipelajari dan alasan mempelajari suatu materi matematika. Nah, indikator yang digunakan itu ada 7. Yang pertama menyatakan ulang sebuah konsep, kemudian mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya, kemudian memberi contoh dan mencontoh dari suatu konsep, menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis, mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup suatu konsep, menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi tertentu, dan yang terakhir mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah. Kemudian yang kedua ada minat belajar. Minat belajar merupakan perhatian, rasa suka, ketertarikan seseorang atau siswa terhadap belajar yang ditunjukkan melalui keantusiasan, partisipasi, dan keaktifan dalam belajar. Nah, indikator yang digunakan itu ada 4. Yang pertama perasaan senang, kemudian ketertarikan siswa, perhatian dalam belajar, dan keterlibatan siswa. Kemudian hubungan minat belajar dengan pemahaman konsep matematis siswa. Minat merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kemampuan pemahaman konsep siswa dalam mempelajari suatu materi. Jika suatu kegiatan atau suatu hal diminati seseorang, maka akan diperhatikan dan dinikmati terus-menerus dengan disertai rasa senang. Dengan situasi yang senang, maka siswa akan merasa lebih mudah dalam mempelajari suatu topik matematika. Serta dia akan memberikan perhatian yang lebih terhadap apa yang sedang dipelajarinya. Nah, pemusatan perhatian yang intensif itulah yang memungkinkan siswa untuk belajar lebih giat dan meningkatkan kemampuan siswa tersebut untuk menerima, menyerap, dan memahami konsep-konsep pada materi yang sedang dipelajarinya, yang nantinya siswa mampu belajar matematika dengan baik dan memahami setiap konsep pada materi yang diberikan. Kemudian ada model pembelajaran air. Model pembelajaran air ini merupakan model pembelajaran yang menempatkan guru sebagai fasilitator dan peserta didiklah yang lebih aktif, di mana peserta didik ditempatkan sebagai pusat perhatian utama dalam kegiatan pembelajaran melalui tahapan-tahapannya. Nah, tahapan model pembelajaran air sendiri ini ada 3. Yang pertama itu ada auditori. Nah, maksudnya adalah belajar melalui mendengarkan, menyimak, berbicara, presentasi, argumentasi, mengemukakan pendapat, dan menanggapi. Kemudian ada intellectually. Belajar menggunakan kemampuan berpikir atau mind on dengan konsentrasi pikiran dan berlatih menggunakannya melalui bernalar, menyelidiki, mengidentifikasi, menemukan, mencipta, mengonstruksi, memecahkan masalah, dan menerapkan. Kemudian ada repetition, pengulangan dengan tujuan memperdalam dan memperluas pemahaman siswa dengan pemberian soal dalam bentuk tugas, latihan, atau kuis. Nah, ini dia langkah-langkah model pembelajaran air dapat dilihat ada 3 tahap, kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan akhir. Kemudian juga nanti di sebelahnya ada dijelaskan bawahnya tahap auditori, intellectually, dan repetition. Nah, selanjutnya hubungan model pembelajaran air dengan pemahaman konsep matematis siswa. Model pembelajaran air merupakan model pembelajaran aktif yang mana siswa menjadi pusat pembelajaran dan guru hanya sebagai fasilitator. Model pembelajaran air menyeimbangkan ketiga aspek, yaitu mendengar, berpikir, dan pengulangan, sehingga siswa dapat belajar sesuai dengan gaya belajarnya. Ketika siswa telah tertarik untuk belajar, maka pembelajaran akan terasa menyenangkan. Dan dengan adanya kesempatan siswa untuk berpikir sendiri tentang materi yang dipelajari, siswa akan lebih memahami konsep materi tersebut. Selanjutnya adanya repetition, yaitu dengan pemberian tugas atau kuis. Nah, inilah yang akan membawa pengaruh baik kepada pemahaman konsep siswa, sehingga dengan adanya pengulangan tersebut maka akan memperdalam dan memperluas pemahaman siswa. Kemudian kita masuk ke metode penelitian. Nah, jenis dan desain penelitiannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Kemudian metode penelitian kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen. Bentuk penelitian eksperimennya yaitu eksperimen semu atau kuasi eksperimen. Kemudian desain yang digunakan adalah faktorial eksperimen. Kemudian tempat dan waktu penelitian. Penelitian dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2021-2022 di SMP Negeri 1 Kampa. Kemudian populasi dan sampel penelitian.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 7 di SMP Negeri 1 Kampa, yaitu kelas 71, 72, dan 73. Sampel yang digunakan terdiri dari dua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik cluster random sampling. Kemudian variabel penelitian, yang pertama itu ada variabel bebas. Nah, variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran Auditory Intellectually Repetition atau AIR. Kemudian variabel terikatnya adalah kemampuan pemahaman konsep matematis, dan variabel moderator. Variabel moderatornya adalah minat belajar siswa. Kemudian teknik pengumpulan data itu ada tes, angket, observasi, dan dokumentasi. Kemudian instrumen penelitian itu ada dua. Yang pertama instrumen pembelajaran, kemudian yang kedua instrumen pengumpulan data. Instrumen pembelajaran terdiri dari dua, yaitu RPP dan LKS. Kemudian instrumen pengumpulan data, yang pertama ada tes kemampuan pemahaman konsep matematis, kemudian angket minat belajar, kemudian lembar observasi aktivitas guru dan siswa. Kemudian teknik analisis data, terdapat tiga. Yang pertama ada uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis. Dan untuk uji hipotesis ada dua. Yang pertama itu uji ANOVA satu arah atau one way ANOVA, dan yang kedua uji ANOVA dua arah, two way ANOVA. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.